Kematian Ibrahim Raisi atas insiden kecelakaan helikopter tentunya membuat masyarakat Iran hingga berbagai pemimpin negara turut berduka cita. Kebanyakan negara yang dekat dengan Iran mengirimkan ucapan bela sungkawa dan beberapa di antaranya melakukan hari berkabung nasional untuk menghormati kematian pemimpin Iran tersebut. Kematian Raisi yang begitu mendadak juga tentunya dirasakan oleh kelompok-kelompok militan, salah satunya kelompok Hamas. Ya, tentunya kelompok Hamas cukup terpukul atas meninggalnya Ibrahim Raisi beberapa waktu lalu. Pasalnya kelompok militan tersebut merupakan proksi dari Iran itu sendiri. Gak cuma itu aja, negara tersebut juga mensponsori organisasi militan Hamas dengan bantuan militer, pelatihan, dan bantuan keuangan. Jadi bisa dikatakan, Iran menjadi salah satu negara menjadi pelindung utama Hamas, memberi mereka dana, senjata, dan pelatihan. Bahkan menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2020, Iran setidaknya memberikan dana sebesar $100 juta per tahun kepada kelompok-kelompok militan yang ada di Palestina, termasuk Hamas. Dan menurut sumber keamanan Israel, Iran meningkatkan pendanaannya secara signifikan untuk Hamas menjadi $350 juta per tahun. Makanya gak heran juga kematian Ibrahim Raisi cukup membuat kelompok ini berduka, apalagi pasca operasi banjir Al-Aqsa meletus. Iran menjadi negara yang terus memberikan dukungan kepada kelompok Hamas dalam melawan pasukan Zionis di Gaza. Gak cuma itu aja, menurut kelompok militan tersebut, Raisi juga terus berupaya melakukan politik maupun diplomatik agar agresi Israel dapat dihentikan. Kelompok Hamas menyampaikan kalau Raisi dan beberapa yang juga tewas dalam kecelakaan helikopter tersebut merupakan pemimpin pendukung perjuangan sah rakyat Palestina melawan entitas Zionis. Mereka juga menambahkan kalau Raisi dan para pemimpin lainnya sudah memberikan dukungan yang berharga kepada perlawanan Palestina dan melakukan upaya tak kenal lelah dalam solidaritas dan dukungan di semua forum dan bidang untuk rakyat Palestina di jalur Gaza selama pertempuran. Dan yang pasti kelompok Hamas menyatakan solidaritas penuh dengan kepemimpinan Iran dan rakyatnya sehubungan dengan insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan beberapa pemimpin termasuk Raisi. Alhamdulillahirabbil alamin, nasiril mustad'afin. Kedekatan kelompok Hamas dengan Iran tentunya nggak terjalin hanya dalam waktu singkat. Terbukti pada tahun 1980-an, hubungan antara kelompok Hamas dan Iran mulai menguat setelah PLO melakukan upaya perdamaian dengan Israel. Di masa itulah, Hamas dan beberapa pejabat di Iran sepakat untuk memberikan dukungan militer dan finansial sebesar $30 juta per tahun. Gak berhenti sampai di situ aja. Iran juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan militer kepada ribuan anggota Hamas di pangkalan garda revolusi di Iran dan Lebanon. Mulai dari sinilah, Iran terus menyokong bantuan dan berbagai aksi kelompok Hamas dalam melawan Israel di Timur Tengah. Apalagi Iran juga punya andil besar dalam aksi-aksi besar kelompok Hamas. Seperti pada peristiwa Intifada kedua pada tahun 2000, kemudian berlanjut pada saat Hamas merebut jalur Gaza di tahun 2007, dan terus bergerak bersama dalam Perang Gaza di tahun 2008, dan terakhir pecahnya peperangan antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023 kemarin. Bisa dikatakan kelompok Hamas memiliki tujuan yang sama dengan Iran, yakni mengusir Israel dan memerdekakan Palestina. Begitupun dengan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Mereka juga memiliki tujuan yang sedikit sama dengan Iran maupun Hamas. Terbukti dari catatan sejarah, pembentukan Hizbullah oleh para ulama Lebanon untuk melawan invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketiga-tiganya sama-sama memiliki musuh, yakni Israel. مقدمها معادلة العراق وقد بدأها العراق من Apalagi Hizbullah dikabarkan mengadopsi model yang ditetapkan oleh Ayatollah Khomeini yang menjadi revolusioner Islam terkenal di Iran. Bahkan nama Hizbullah dipilih oleh Khomeini pada tahun 1985. Dari sinilah Hizbullah dan Iran juga memiliki hubungan yang cukup erat.
Selain itu, kedekatannya yang cukup erat juga diperkuat dengan dibentuk dukungan 1.500 instruktur Korps Garda Revolusi Islam dan digabung dengan berbagai kelompok Syiah Libanon. Membuatnya menjadi satu organisasi terpadu untuk melawan bekas pendudukan Israel di Libanon Selatan pada masa itu. Bisa dikatakan, Hizbullah sejatinya buatan Iran yang terus melakukan perlawanan di Israel. Sama seperti Hamas, kelompok Hizbullah juga mendapatkan bantuan militer seperti persenjataan dan juga pelatihan militer. Gak cuma itu aja, Iran juga tentunya menjadi negara yang memberikan pendanaan kepada Hizbullah dalam operasinya di Israel. Makanya Hizbullah cukup terpengaruh jika ada yang terjadi di Iran, termasuk kematian Ebrahim Raisi. Makanya karena Hizbullah benar-benar menjadi bagian dari Iran, pendanaannya pun juga lebih besar dari kelompok Hamas. Terbukti kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon tersebut diyakini mendapatkan bantuan finansial sebesar 100 hingga 200 juta dolar per tahunnya. Bahkan di tahun 2020, beberapa sumber menyebutkan kalau kelompok Hizbullah telah menerima pendanaan dari Iran sebesar 700 juta dolar. Tentunya angka yang fantastis tersebut membuat kekuatan kelompok Hizbullah di Timur Tengah semakin besar. Selain itu, berbagai persenjataannya pun diklaim seluruhnya berasal dari Iran. Terbukti dari berbagai sumber yang menyebutkan kalau lebih dari 11.500 rudal telah ditempatkan di Libanon Selatan. Gak hanya itu, Iran juga berperan dalam membentuk satuan militer kelompok Hizbullah di Libanon. Terbukti 3.000 militan Hizbullah sudah menyelesaikan pelatihan di Iran yang mencakup berbagai aspek pelatihan, seperti perang gerilya, penembakan rudal, dan artileri roket, pengoperasian pesawat tak berawak, perang laut, hingga operasi militer konvensional. Semua itu tentunya untuk memperkuat proksi Iran ini. Makanya ketika kelompok ini mengetahui pemimpin Iran meninggal dunia, mereka juga turut berduka. Kelompok tersebut juga mengirimkan ucapan bela sungkawa yang terdalam atas kejadian kecelakaan helikopter tersebut. Gak hanya ucapan bela sungkawa, tapi juga kelompok Hizbullah mengenang Ebrahim Raisi semasa hidupnya. Menurut mereka, Raisi adalah pendukung kuat dan pembela setiap perjuangan Hizbullah, serta pelindung gerakan perlawanan. Kelompok Houthi pun juga turut mengirimkan ucapan bela sungkawa atas kejadian tersebut. Ucapan bela sungkawa tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komite Revolusi Tertinggi Houthi, Muhammad Ali Al-Houthi. Ali mengatakan kalau dirinya turut berduka cita yang terdalam kepada rakyat Iran, kepemimpinan Iran, dan keluarga Presiden Raisi, serta delegasi lainnya. Ketua Komite Kelompok Militan yang berbasis di Yaman tersebut juga mendoakan agar semua diberikan ketabahan. Gak cuma itu aja, Ali juga menyebutkan kalau rakyat Iran bakal tetap berpegang teguh pada pemimpin setia rakyatnya atas izin Tuhan. Namun ucapan bela sungkawa yang dikirimkan oleh kelompok Houthi tersebut memunculkan pertanyaan besar. Apakah kelompok Houthi juga masuk dalam proksi Iran? Beberapa ahli menyebut kalau kelompok Houthi merupakan salah satu proksi Iran, namun beberapa di antaranya menyebutnya sebagai mitra Iran. Hal tersebut dikarenakan proses pembentukan kelompok militan tersebut tidak disokong oleh Iran. Namun baik Iran maupun Houthi memiliki hubungan yang cukup erat seperti Hamas dan Hizbullah. Beberapa ahli menyebutkan kalau kedekatan Iran dan kelompok Houthi mulai terjalin pada tahun 2009. Di tahun tersebut, kelompok Houthi diyakini mendapatkan bantuan militer dari Iran untuk melawan pemerintahan Yaman. Secara spesifik, bantuan yang diberikan juga terbilang cukup mirip dengan Hamas dan Hizbullah, yakni bantuan pelatih, persenjataan, dan juga uang. Dari bantuan inilah, kelompok militan tersebut mampu melancarkan serangan di Sanaa, ibu kota Yaman. Namun hubungan Iran dan kelompok Houthi bisa dibilang cukup dirahasiakan. Terbukti, ketika berbagai pihak menuding Iran dan kelompok Houthi bekerja sama, kedua pihak tersebut terus membantah tuduhan tersebut. Kemungkinan besar dirahasiakannya bantuan militer yang dilakukan Iran ke kelompok Houthi disebabkan karena Iran sejatinya juga mendukung Abdul Rabuh Mansur Hadi selaku Presiden Yaman pada saat itu. Namun karena konflik antara Iran, Arab Saudi semakin memanas,
membuat Iran juga memerlukan kelompok militan seperti Houthi untuk memperkuat kekuatannya di Timur Tengah. Bahkan Amerika Serikat menilai kalau Iran gak memiliki komando atau kendali di kelompok Houthi. Dengan begitu, pengambilan keputusan tetap di tangan kelompok militan tersebut. Jadi aksi blokade yang dilakukan kelompok Houthi di Laut Merah sejatinya untuk dukungan Houthi ke Palestina, bukan atas perintah Iran.